Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung hari ini Ibu tidak sempat merecord Google Meet kita, maka sebagai gantinya Ibu buatkan pembelajaran ulang tentang gaya dan hukum Newton. Harapannya ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan ulangan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 20 September. Oke, supaya waktunya lebih efektif, mari kita mulai pembelajarannya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak. Kita juga tahu bahwa di alam semesta ini gerak itu tidak hanya satu macam, ada banyak sekali. Ada gerak melingkar, ada gerak lurus, ada juga gerak parabola. Kemarin kita juga sudah belajar tentang besaran-besaran dalam gerak, tapi kita hanya mempelajari gerak tanpa memperhatikan apa penyebabnya. Kita hanya belajar, oh, ada gerak, geraknya dipercepat, geraknya diperlambat. Tapi kita tidak mempelajari sama sekali apa penyebab dari hal itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan tahu jawabannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Harapannya, setelah pertemuan hari ini, kalian bisa menjelaskan konsep gaya. Simbolnya apa itu artinya, bagaimana cara melukis gaya, bagaimana cara mengukur gaya. Lalu yang kedua, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi gaya yang bekerja pada suatu benda. Lalu, kalian bisa menentukan resultan gaya yang bekerja pada benda. Yang keempat, kalian bisa menerapkan sifat kelembaman benda dalam persoalan sehari-hari sesuai dengan hukum 1 Newton. Lalu, kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan benda dalam persoalan gerak lurus sesuai dengan hukum 2 Newton. Yang terakhir, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan pasangan gaya aksi reaksi dalam persoalan sehari-hari sesuai dengan hukum 3 Newton. Oke. Coba di sini Ibu sajikan dua dan helayan bulu ayam secara berkala yang tinggi. Lalu yang kedua, kita bisa lihat cepat. Nah, kita bisa lihat ya, di sini gerak sepedanya itu nih. Pertanyaannya, kira-kira apa sih yang menyebabkan gerak sepeda tersebut dipercepat meskipun tidak dikayuh? Begitu pula dengan gerak apel dan bulu ayam. Karena dari gambarnya itu kita bisa lihat bahwa pergerakan apel dan helayan bulu ayam ini bergerak dipercepat, ditandai dengan jarak rute apel yang semakin jauh. Oke, apa sih kira-kira yang menyebabkan kedua kasus ini bisa dipercepat? Kalian tahu apa itu? Betul sekali. Kedua fenomena di atas itu disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Gitu ya. Kita tahu bahwa apel, helayan bulu ayam, sepeda itu tidak kita tarik. Tapi mengapa bisa dipercepat? Karena ada gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, gaya tarik bumi ini adalah salah satu contoh dari gaya yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu. Yuk kita cari tahu satu-satu. Untuk sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut. Sini kita bisa tahu bahwa bolanya sedang diam. Pertanyaannya, gimana cara supaya bola yang sedang diam ini menjadi bisa bergerak? Kalian tahu jawabannya apa? Gimana coba caranya? Betul sekali. Dengan cara menendangnya. Bisa juga dengan cara mendorongnya. Atau bisa juga dengan cara mengangkatnya. Sekarang, gambar kedua kita bisa lihat di sini ada pintu minimarket. Ya, di sini pintunya tertutup. Pertanyaan dari Ibu, gimana caranya agar pintu minimarket tersebut bisa terbuka? Tentulah dengan cara mendorongnya atau menariknya. Bahkan di sini sudah ada tulisannya nih, tarik, dorong. Oke, sekarang supaya semakin mantap, lihat ilustrasi ketiga. Di sini ada air sumur. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk memindahkan air sumur tersebut? Dengan cara apa lagi kalau bukan menarik tali pada katrol? Nah, berdasarkan 3 fenomena tersebut, kita bisa buat kesimpulan bahwa hal yang membuat benda diam menjadi bergerak adalah tarikan atau dorongan.
Itu Ibu highlight jadi warna kuning ya. Nah, dari contoh tersebut kita bisa analisis tentang konsep gaya. Nah, jadi kalau dalam pelajaran IPA atau dalam sains, gaya itu bukan berarti pose, bukan juga gaya style atau fashion. Tapi gaya ini kita definisikan sebagai tarikan atau dorongan. Nah, gaya dilambangkan dengan F besar, dengan panah. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa gaya itu karena memiliki tanda panah di sini, kita bisa tahu bahwa gaya itu merupakan besaran vektor yang punya nilai dan juga arah. Apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Ayo kita pelajari satu-satu. Coba kalian lihat gambar pertama. Apa yang menyebabkan bendanya bisa bergerak? Dengan cara didorong. Lalu ketika bendanya atau bolanya sedang melaju, bagaimana caranya supaya bola itu berhenti? Tentu saja dengan cara menahannya atau memberikan gaya yang arahnya berlawanan arah gerak bola. Sama seperti contoh yang sebelumnya kita pelajari, bahwa dengan tarikan atau dorongan, dengan gaya, kita bisa membuat benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua orang yang bergotong royong untuk memindahkan meja. Dengan cara apa meja tersebut dipindahkan? Dengan cara mengangkatnya. Nah, mengangkat ini merupakan nama lain dari memberi dorongan ke arah atas. Jadi, bisa kita tahu ya, bahwa dengan dorongan ke arah atas atau dengan cara mengangkat meja, kita bisa mengubah posisi meja. Oke? Jadi bisa kita tahu ya, bahwa dengan gaya kita juga bisa mengubah posisi benda. Lalu yang ketiga, di sini ada sepeda yang sedang melaju di kaki gunung, di turunan. Sama seperti fenomena yang awal Ibu kasih, bahwa dengan gaya gravitasi, tanpa kita kayuh sepeda kita, maka sepeda kita akan bergerak dipercepat. Kalau bergerak dipercepat, otomatis geraknya juga pasti akan berubah. Yang tadinya lambat menjadi cepat. Atau bahkan sebaliknya, yang tadinya dari cepat menjadi lambat karena dengan rem. Itu ya, jadi dengan gaya kita bisa mengubah kecepatan benda. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada bola baseball yang bergerak ke arah kiri. Ya. Lalu, dengan memukul bola tersebut atau memberikan gaya terhadap bola tersebut, maka arah gerak bola menjadi berubah. Yang tadinya bergerak ke kiri menjadi bergerak ke kanan. Jadi kita bisa simpulkan ya, bahwa gaya bisa mengubah arah gerak benda. Selain itu, kita tahu ini merupakan kerajinan tanah liat. Nah, kerajinan tanah liat ini bisa kita bentuk menjadi berbagai macam benda. Bisa jadi guci, bisa jadi vas, bisa jadi patung, atau apapun itu. Bagaimana cara membentuk tanah liatnya? Tentu saja dengan cara menekannya. Nah, menekan ini merupakan nama lain dari tarikan atau dorongan dan termasuk pada gaya. Jadi kesimpulannya ada 5 pengaruh gaya ya terhadap benda, yaitu bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak, bisa menyebabkan benda bergerak menjadi diam, bisa mengubah posisi, kecepatan, arah gerak, dan yang terakhir bisa mengubah bentuk benda. Oke? Selanjutnya, kita harus mempelajari cara melukis gaya. Karena gaya merupakan besaran vektor yang punya nilai dan arah, kita bisa lukis gaya sebagai anak panah. Seperti gambar yang Ibu kasih di slide. Nah, di sini ada 3 poin nih. Arah anak panah sebenarnya melambangkan arah gaya. Misal, kita menyimpan benda di atas meja. Benda tersebut memiliki berat. Berat mempunyai arah ke bawah atau ke pusat bumi. Maka jika kita gambarkan gaya berat, maka kita akan membuat anak panah yang arahnya ke bawah. Oke? Nah, sekarang panjang anak panah itu menggambarkan besar atau kekuatan gaya. Misal, kita menyimpan 2 benda di atas meja. Yang pertama, kita hanya menyimpan pulpen. Itu ya, kita menyimpan pulpen. Di sini kita juga tahu bahwa pulpen ini memiliki massa yang relatif ringan. Lalu, misal untuk benda yang kedua, kita menyimpan power bank di atas meja. Di sini ya, kita bisa lihat ada pulpen dan ada power bank. Nah, jika kita letakkan keduanya di atas meja, maka gaya berat power bank pasti akan lebih besar daripada gaya berat pulpen. Jadi jika kita gambarkan dengan anak panah, pasti anak panah untuk gaya berat power bank itu lebih panjang daripada gaya berat pulpen. Itu ya.
Nah, lalu yang terakhir di sini ada titik A atau titik tangkap gaya. Misal kita simpan power bank di atas meja, maka titik tangkap gaya itu berasal dari power bank ke arah bawah. Jadi titik awalnya itu gaya dimulai dari power bank ke arah bawah. Gitu ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan contoh. Di sini ada dua gaya yang dilambangkan dengan anak panah. Ada F1 dan F2. Yang pertama, coba kita lihat arahnya. Bagaimana arah F1? Ke kanan. Bagaimana arah F2? Ke kanan juga. Kesimpulannya, F1 dan F2 searah, yaitu ke arah kanan. Lalu yang kedua, kita bisa lihat bahwa panjang anak panah F2 itu lebih panjang daripada F1. Kesimpulannya apa? Oh, berarti gaya F2 itu lebih besar daripada gaya F1. Bisa ya, anak-anak? Lalu, yang ketiga, kita masuk ke materi mengukur gaya. Karena gaya merupakan besaran fisika, maka pasti ada cara untuk mengukur besaran itu. Kalau mengukur massa dengan timbangan atau neraca, kita bisa mengukur gaya dengan cara menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Jika kita mau mengukur panjang, kita menggunakan mistar. Jika kita mau mengukur suhu, kita gunakan termometer. Kalau mengukur gaya, kita menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Bentuknya seperti ini, yang warna merah dan ada pegasnya, atau ada pernya, atau ada selinkinya. Caranya gimana? Kita bisa gantungkan benda, atau kita bisa tarik bagian pengaitnya, yang ini nih. Nah, kita bisa tarik pengaitnya, nanti bakal terlihat. Nanti bagian selinki atau pegasnya itu akan menunjukkan angka berapa gaya yang kita hasilkan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, bentuk dinamometer kan banyak. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, biasanya kita lihat dinamometer dalam bentuk seperti ini nih yang di bawah. Biasanya ini digunakan oleh tukang rongsok atau enggak barang bekas untuk mengukur ada berapa beratnya gitu ya. Nanti tinggal digantungkan karungnya, nanti bisa kita tahu berapa berat dari barang yang kita berikan kepada tukang rongsok itu. Nah, info untuk kalian bahwa gaya ini memiliki satuan, karena kan besaran punya satuan. Satuan internasionalnya itu adalah Newton yang dilambangkan dengan N, dan Ibu juga sudah berikan di sini konversi satuannya, bahwa 1 Newton itu setara dengan 1 kg meter per second kuadrat. Dan 1 Newton ini setara dengan 10 pangkat 5 Dyne. Lalu 1 Dyne itu setara dengan 1 gram cm per second kuadrat. Itu untuk satuannya dan alat ukurnya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis gaya. Ibu sudah bilang di awal bahwa gaya ini dalam alam semesta itu sangat banyak. Dan kita bisa bagi itu menjadi dua berdasarkan titik kerjanya. Yaitu yang pertama ada gaya sentuh, yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, oke. Kalau gaya sentuh sesuai dengan namanya, maka titik kerjanya harus bersentuhan dengan benda. Contoh, kita mau dorong power bank di atas meja. Kita harus bagaimana supaya memindahkan power bank tersebut? Dengan cara mendorongnya. Dan dorongan ini harus bersentuhan dengan bendanya. Itu ciri-ciri dari gaya sentuh. Sedangkan kalau gaya tak sentuh, tanpa bersentuhan pun gayanya bisa bekerja. Contoh, kalau gaya sentuh ada gaya otot, gaya gesek, gaya normal, gaya pegas, gaya tegangan tali. Sedangkan kalau gaya tak sentuh, ada gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Ayo kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari gaya sentuh. Pertama, gaya otot. Dari namanya juga sudah bisa kita tahu ya, maka gaya otot dihasilkan atau dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Oke? Contoh, mendorong meja, menarik pintu, mengangkat gelas, itu semua dilakukan oleh otot. Maka kita bisa kategorikan itu merupakan gaya otot. Seperti ini ya. Yang kedua, gaya gesek. Dari namanya juga sudah ada kata gesek ya. Berarti gaya ini ditimbulkan oleh gesekan benda dengan permukaan kasar. Ibu highlight ya, permukaan kasar. Dan
arah gaya gesek ini melawan gerak benda. Misal, seperti di gambar nih ya, kita mendorong balok warna ungu ini ke arah kanan. Kita dorong dengan gaya otot ke arah kanan. Karena permukaannya kasar, maka ada friction atau ada gaya gesek yang arahnya melawan gerak benda. Yang arahnya kemana di sini? Ke kiri. Jadi kalau kita dorong ke kanan, gaya geseknya kemana? Ke kiri. Kita dorong ke depan, gaya geseknya kemana? Ke belakang. Oke ya? Gitu. Nah di sini untuk menghitung gaya gesek, gitu ya, kita gunakan dua rumus ini. Dua kondisi ya. Kalau bendanya diam, maka kita pakai rumus gaya gesek statis Fs sama dengan mu S dikali N. Nanti Ibu jelaskan ya. Lalu kalau bendanya bergerak, tapi dia menerima gaya gesek, maka rumusnya Fk sama dengan mu K dikali N. Nah, gaya gesek ini kita simbolkan dengan huruf F kecil dengan tanda panah gitu ya. Maksudnya gimana kalau gaya gesek statis? Maksudnya gini, kita dorong meja gitu ya dengan telunjuk. Kita dorong, udah ada gaya sebenarnya, kita udah dorong tapi kecil. Kita dorong, ternyata meja masih diam. Selama meja itu masih diam, maka gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statis. Rumusnya mu S dikali N. Mu S ini tuh apa sih? Mu S ini tulisannya seperti apa ya? Seperti huruf M tapi meliuk gitu ya, itu namanya mu cara bacanya ya. Kalau mu S ini merupakan koefisien gesekan statis. Jadi ini dipengaruhi oleh jenis benda. Kalau bendanya kasar, pasti koefisiennya juga besar. Tapi kalau bendanya licin, pasti koefisien juga sangat kecil. Sedangkan kalau yang mu K berarti itu koefisien gesekan kinetis. Sama, dipengaruhi oleh jenis benda. Lalu kalau yang N di sini, N itu merupakan gaya normal. Nanti Ibu akan jelaskan selanjutnya ya. Lanjut sekarang ke jenis gaya berikutnya, gaya pegas. Contoh, misal kalian punya penggaris plastik dan kalian tarik penggaris tersebut seperti ini. Jika kalian lepaskan tarikan kalian, apa yang terjadi dengan penggaris? Penggaris akan mental. Atau kalau nggak mental, dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kita tarik ke bawah, penggaris mental kemana? Ke atas. Kita tarik seperti ini, maka penggaris akan mental seperti ini. Nah, itu merupakan contoh dari gaya pegas atau benda elastis. Arahnya kemana? Melawan gaya tekan. Kita tekan ke bawah, maka gaya pegasnya ke atas. Kita tekan ke kanan, maka gaya pegasnya kemana? Ke kiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat di kendaraan bermotor. Roda 2. Misal kita lagi naik motor, kita masuk ke jalan yang berlubang, maka kita akan menghentak dengan gaya berat kita ya, kita akan menghentak motor. Tapi karena ada pegas, maka pegas akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan gaya tekan. Kita menekan ke bawah, pegasnya menekan kemana? Ke atas. Alhamdulillah, dengan pegas ini kita bisa mengendarai motor dengan lebih nyaman. Lambangnya FK. Itu ya. Selanjutnya, gaya normal. Nah, kapan sih ada gaya normal? Gaya normal ini ditimbulkan akibat kontak atau sentuhan dua benda. Contoh, kita menyimpan benda di atas meja. Benda dengan meja saling bersentuhan. Ini beda dengan gaya gesek ya. Kalau gaya gesek itu ditandai dengan permukaan kasar. Kalau gaya normal ini diakibatkan karena dua benda yang saling bersentuhan atau kontak. Contoh, kita menyimpan benda di atas meja, atau kita mengangkat benda dari jalan ke truk dengan bidang miring. Itu di sini kita bisa tahu bendanya itu menyentuh bidang miring. Jadi sentuhan itulah yang mengakibatkan gaya normal. Gaya normal arahnya seperti apa? Arahnya itu adalah tegak lurus permukaan benda. Bisa kita lihat contoh di sini. Di sini mejanya memiliki permukaan mendatar. Maka gaya normalnya gimana? Tegak lurus. Ini meja, ini gaya normal. Tegak lurus permukaan ya. Oke, seandainya kita menaikkan benda dengan bidang miring seperti ini. Bisa kita lihat ya, bidang miring seperti ini. Maka gaya normalnya seperti apa? Tegak lurus permukaan. Oke? Nah, itu namanya gaya normal. Nah,
Sekarang kita lanjut ke gaya yang berikutnya. Nah, oke. Nah, yang terakhir contohnya adalah gaya tegangan tali. Misal nih ya, kita menggantung benda dengan tali. Kita bisa tahu bahwa talinya tersebut tegang. Nah, kondisi tali yang tegang itu menunjukkan bahwa tali tersebut mengandung atau mengerjakan gaya tegangan tali. Simbolnya T. Contohnya seperti ini. Kita menggantungkan benda pada tali. Talinya tegang. Maka di tali tersebut ada gaya tegangan tali. Arahnya kemana? Misal, kita menarik tali dengan benda seperti itu ya. Berarti benda menarik ke bawah. Maka tali memberikan gaya yang arahnya berlawanan. Talinya mengangkat benda, bendanya menarik tali ke bawah. Itu ya. Jadi itulah contoh dari gaya sentuh. Selanjutnya, kita mempelajari tentang gaya tak sentuh. Di sini ada 3 ya. Ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, dan ada gaya magnet. Ibu ulangi lagi, bahwa gaya tak sentuh itu tidak memerlukan sentuhan untuk mengerjakan gayanya. Contoh, gaya gravitasi. Kita lihat bumi dan bulan. Apakah bumi dan bulan bersentuhan? Tidak. Tapi nyatanya bulan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Di sini kita bisa simpulkan gravitasi merupakan salah satu dari contoh gaya tak sentuh. Gitu ya. Nah, gaya gravitasi ini punya nama lain. Nama lainnya adalah gaya berat. Gaya berat simbolnya W kecil, rumusnya M dikali gravitasi bumi. M-nya massa benda, W-nya berat benda, itu ya. Kalau G-nya percepatan gravitasi. Di sini Ibu sudah sajikan satuan-satuannya ya. Kalau berat, satuannya Newton, massa satuannya kilogram, percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat. FYI, bahwa percepatan gravitasi ini memiliki nilai yang sama ya. Kalau misalnya di bumi, dari ujung dunia ke ujungnya lagi, itu gaya gravitasinya relatif sama, yaitu 10 meter per second. Oke, selanjutnya kita belajar tentang gaya listrik. Pernahkah kalian waktu kelas 6 SD menggosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kering? Pasti kalian pernah. Nah, setelah kalian gosok-gosokkan penggaris plastik itu ke rambut, jika kalian dekatkan penggaris itu ke robekan-robekan kertas kecil, apa yang terjadi? Maka robekan-robekan kertas itu akan tertarik ke penggaris. Perlukah menyentuh? Tidak. Cukup dekatkan saja, maka sobekan-sobekan kertas itu akan mendekati sendiri ke penggaris atau ke sisir yang kalian gunakan. Gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa semua benda yang ada di dunia itu pasti memiliki elektron dan proton. Proton kan muatannya positif, elektron muatannya negatif. Nah, jika muatan positif bertemu, saling dekat, maka akan ada gaya tolak-menolak. Jika muatannya berbeda jenis, positif dan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Gitu ya. Lalu selanjutnya, gaya magnet. Gitu ya. Magnet ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan gaya magnet termasuk pada gaya tersentuh. Gitu ya. Ini ditimbulkan oleh siapa? Oleh magnet pada benda berbahan baja, besi, nikel, dan kobalt. Gitu ya. Cukup saja dekatkan magnet dengan benda berbahan baja, besi, nikel, dan kobalt, maka akan terjadi tarikan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang konsep gaya, cara melukis gaya, cara mengukurnya seperti apa, satuannya apa, dan jenis-jenis gaya seperti apa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang resultan gaya. Kita tahu ya, bahwa benda di sekitar kita itu dipengaruhi oleh banyak sekali gaya. Gitu ya. Nah, jika ada 2 atau lebih gaya yang bekerja pada benda, maka semua gaya itu bisa kita ganti dengan gaya pengganti yang kita sebut sebagai resultan gaya atau paduan gaya. Resultan gaya ini bisa kita simbolkan dengan huruf R besar atau bisa juga kita bisa simbolkan dengan sigma F. F-nya gaya, sigmanya itu adalah jumlah. Oke ya? Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Di sini Ibu sudah sajikan 2 kasus. Kasus yang pertama, seandainya ada benda yang mengalami gaya sebanyak 2 gaya, yaitu F1 dan F2, yang arahnya sejajar, ya, seperti gambar, maka bagaimana cara menentukan resultannya? Dengan cara dijumlah. Oke, kalau searah, segaris, itu bagaimana? Dijumlah.
Jadi tinggal ditambahkan saja antara F1 dan F2, 50 ditambah 40, maka resultannya adalah 90 Newton. Oke ya, sekarang kita lihat kasus yang kedua. Jika gayanya segaris dan berlawanan arah, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangkannya atau mencari selisihnya. Nah, supaya kita tidak pusing ya untuk tanda positif negatifnya, kita buat kesepakatan. Kalau gayanya ke kanan, kita tandai dengan tanda positif. Sedangkan kalau gayanya ke kiri, kita beri tanda negatif. Oke, kalau ke kanan dan ke atas positif, kiri dan bawah negatif. Sekarang coba kita lihat contohnya, ada gaya F1 sebesar 50 Newton ke kanan, dan ada gaya F2 sebesar 40 Newton ke kiri. Segaris dan berlawanan, maka harus dikurang. Mana yang positif? Yang F1, karena di kanan. Mana yang negatif? Yang di kiri. Maka untuk mencari resultannya, kita tinggal kurangkan 50 dikurangi 40 Newton. Hasilnya 10 Newton. Arahnya kemana? Tentu saja, kalau positif ke kanan. Oke ya? Coba supaya mantap, kita kerjakan dengan contoh ya. Oke, di sini Ibu ada contoh soal. Soalnya seperti ini. Ada sebuah benda. Pada benda itu ada 3 gaya yang bekerja. Gitu ya. Ada 15 Newton, ada 8 Newton, dan ada 10 Newton. Gayanya segaris dan searah. Pertanyaannya, tentukan besar resultan gaya dari ketiga gaya tersebut. Ingat, kalau segaris dan searah, bagaimana? Dijumlah. Jadi untuk mencari resultan, tinggal jumlahkan saja F1, F2, dan F3. Sampai akhirnya didapat bahwa resultannya atau sigma F-nya yaitu 33 Newton. Bisa dipahami? Yuk, sekarang kita lihat contoh soal kedua. Di sini ada sebuah benda. Di benda ini ada 3 gaya yang bekerja. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah resultan dan arahnya. Ingat, kalau kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Oke, berarti untuk mencari resultannya adalah kita jumlahkan dulu F1 dan F2, lalu kurangkan dengan F3. Seperti ini ya. Jadi, resultannya 10 ditambah 20 dikurangi 15. Hasilnya positif 15 Newton. Kalau positif, maka arahnya pasti ke kanan. Di sini kan kita bisa lihat bendanya itu sedang diam di atas permukaan dan ditarik dengan gaya ke kanan dan kiri. Jadi kalau positif di sini adalah ke kanan. Kecuali kalau bendanya digantung, gitu ya. Digantung. Kan kalau digantung berarti gayanya ke atas dan ke bawah. Maka kita bisa sesuaikan positifnya atas, negatifnya di bawah. Seperti itu ya. Sekarang nih contoh soal ketiga. Nih Ibu udah kasih clue nih ya. Pertanyaannya kayak gini. Untuk kondisi sistem benda tersebut ada gaya apa saja ya yang terjadi atau bekerja pada benda itu? Di sini Ibu minta ada 4. Coba kita lihat ya sekarang. Bendanya punya massa. Bendanya didorong pada permukaan kasar. Jadi ada gaya apa aja nih? Oke, pertama, benda bermassa pastilah punya gaya berat. Rumusnya W sama dengan M kali G. Punya W, gitu ya. Lalu, karena bendanya itu menyentuh permukaan ya, maka pasti ada gaya normal. Lalu, karena permukaannya kasar, tentulah ada gaya gesek. Dan karena bendanya didorong, maka pasti ada gaya otot. Oke ya? Nah, sudah tentang konsep gaya sudah beres. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum-hukum yang bekerja pada gerak benda. Nah, zaman dahulu kala ada ilmuwan yang sangat jenius yang merumuskan rumus-rumus ini, yaitu Newton. Maka dari itu, hukumnya disebut dengan hukum Newton. Yuk, kita menjadi Newton untuk sesaat. Nah, sekarang Ibu sudah sajikan ada 5 ilustrasi. Yuk kita lihat yang pertama dulu. Di sini ada balon yang diikatkan dengan mobil. Mobilnya tadinya diam. Ketika mobilnya tiba-tiba bergerak, apa yang terjadi dengan balon? Balon akan bergerak ke kiri. Mobil bergerak ke kanan, balonnya bergerak ke kiri. Seolah-olah balon itu ingin mempertahankan kondisinya yang sebelumnya. Dia pengen kembali ke tempat sebelumnya, maka dari itu geraknya ke kiri.
Ilustrasi ke-1. Sekarang ilustrasi kedua. Ada apel di atas meja, sedang diam. Gitu ya. Nah, sampai kapanpun, sampai kiamat pun, kalau tidak ada gaya yang bekerja pada apel, maka apel akan tetap diam seperti itu, di atas meja. Gitu ya. Jadi apel yang diam, jika tidak ada gaya apapun, dia akan tetap diam selamanya. Kecuali kalau ada gempa itu beda lagi ya, berarti ada gaya. Sekarang, ilustrasi ketiga. Bola tenis yang disimpan di atas triplek, jika tripleknya kita pindahkan secara tiba-tiba, apa yang terjadi? Dia tidak ikut bergerak dengan triplek, tapi dia akan tetap berada di posisinya sampai akhirnya jatuh ke dalam gelas. Oke, sekarang contoh keempat. Ada seseorang yang main skateboard tapi tiba-tiba menubruk batu atau trotoar. Skateboardnya sih sudah berhenti, tadinya bergerak ya, tadinya bergerak dan tiba-tiba berhenti. Ternyata apa yang terjadi dengan orang tersebut? Dia tersungkur ke depan. Seolah-olah orang tersebut ingin mempertahankan keadaannya yang sedang bergerak ke kanan. Sekarang yang terakhir, jika ada bola yang sedang menggelinding di tempat yang licin, di permukaan yang licin, maka bola tersebut tetap akan terus bergerak jika kita tidak menahannya. Jika tidak ada gaya berat, tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya yang lain, maka dia akan terus menggelinding. Sama halnya seperti apa? Seperti bumi dan bulan. Ya, bumi dan bulan di luar angkasa gitu ya. Bumi dan bulan itu sebenarnya saling tarik-menarik. Gitu ya, tapi seimbang. Maka apa yang terjadi? Bumi akan terus bergerak kecuali jika ada gaya luar. Misalnya Allah menyuruh bumi untuk tiba-tiba berhenti atau bulan tiba-tiba berhenti, maka barulah berhenti. Jadi selama tidak ada gaya luar gitu ya, maka bumi dan bulan akan tetap berada di peredarannya. Tetap berada pada orbitnya. Nah, dari kelima fenomena tersebut, kita bisa tahu bahwa semua benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, mempertahankan keadaan ini, kalau dalam IPA, kita sebut sebagai inersia. Gitu ya. Jadi, baik, bukan gajah saja, bukan kita saja yang mageran, tapi sama, benda juga tuh mager. Mereka tuh cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau dia diam, terus pengen diam. Kalau dia lagi gerak, terus pengen gerak. Lagi gerak ke kanan, pengennya gerak ke kanan terus. Lagi gerak ke kiri, pengennya gerak ke kiri terus. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, dari fenomena itu, kita bisa rumuskan hukum 1 Newton. Bahwa selama tidak ada gaya luar ya, yang memaksa benda mengubah keadaannya, maka benda diam akan terus dalam keadaan diam. Dan sebuah benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kelajuan tetap atau gerak lurus beraturan. Nah, dalam matematis kita bisa simbolkan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma ini artinya jumlah. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya ya. Sigma ini adalah jumlah. F-nya gaya sama dengan 0. Jadi jika jumlah gaya itu, jika resultan gayanya sama dengan 0, maka benda akan diam. Atau benda akan bergerak lurus beraturan atau dengan kelajuan tetap GLB. Oke, jadi kalau hukum 1 Newton itu diperuntukkan untuk benda yang diam atau yang bergerak lurus beraturan. Nah, ini dia contoh-contohnya nih. Ibu sudah berikan 6 contoh untuk hukum 1 Newton. Bisa kalian lihat ya, contoh koin yang diletakkan di atas kertas. Jika kita ambil kertasnya secara tiba-tiba, maka koin akan tetap berada di posisinya, nggak ikut kertas, malah jatuh ke gelas yang berisi air. Kedua, jika kita lagi naik mobil yang maju kencang, tapi tiba-tiba direm mendadak, yang tadinya gerak, tiba-tiba direm mendadak, maka badan kita akan tersungkur ke depan, sesuai dengan keadaan sebelumnya. Kelembaman kan, kemageran, inersia. Lalu, kenapa di mobil ada sandaran dan ada seat belt? Karena apa? Untuk menghindari kita tersungkur. Karena kan kita tahu kalau misalnya mobilnya tiba-tiba direm, kita akan tersungkur ke depan. Untuk menahan sungkuran itu dibuatlah seat belt supaya aman. Lalu kebalikannya, misal nih ada mobil yang menabrak dari belakang. Kita lagi diem nih, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang di jalan tol misal. Buk. Maka kita otomatis akan tersungkur ke belakang. Tiba-tiba kan. Nah, supaya kepala kita tidak cedera, maka dibuatlah desain sandaran kepala di mobil. Jadi sebenarnya ini merupakan aplikasi dari hukum 1 Newton.
Lalu, contoh yang lain, kita lagi mengendarai sepeda. Gitu ya. Lalu, jika kita menabrak trotoar atau batu secara tiba-tiba, badan kita akan tersungkur ke depan, sesuai dengan gerak sebelumnya. Ini juga contoh 1 Newton. Lalu, yang terakhir, jika bola sedang menggelinding di atas tanah tetap, jika tidak ada gaya luar. Oke ya? Nah, hukum 1 Newton sudah. Sekarang kita belajar tentang hukum 2 Newton. Supaya semakin paham, coba kita lihat ilustrasi di slide. Yang pertama, gitu ya. Seandainya ada batu raksasa yang sangat besar. Dan ada 2 kondisi. Jika orang yang mendorongnya, gitu ya, batu tersebut tidak bergerak, tidak berpindah. Tapi jika kuda yang mendorongnya, maka batu tersebut akan pindah. Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang bisa kita simpulkan dari fenomena tersebut? Bahwa gitu ya, kita bisa tahu di sini kalau orang itu gayanya tidak sebesar kuda. Kalau kuda itu gayanya lebih besar daripada orang. Karena gaya yang dihasilkan kuda itu lebih besar, maka percepatan batu akan lebih besar daripada percepatan yang dihasilkan oleh dorongan orang. Oke? Jadi kita bisa simpulkan semakin besar gaya, maka semakin besar A atau percepatan yang dihasilkan. Contoh lain, kita sentil kelereng. Kita sentilnya lemah tuh, atau kita kasih gaya yang kecil, maka gerakan kelereng seperti apa? Pelan juga. Tapi kalau kita sentil kelerengnya dengan gaya yang besar, maka pasti kelereng tersebut akan bergerak dengan cepat, dengan percepatan yang besar. Jadi, kita bisa bilang bahwa terjadi kesebandingan atau berbanding lurus antara gaya dan percepatan. Berbanding lurus ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kalau misalnya berbanding lurus, maka yang satunya semakin besar, yang satunya lagi semakin besar. Seperti ini, F-nya makin besar, A-nya makin besar. Sama-sama makin besar, selaras. Ini namanya berbanding lurus. Untuk kondisi kedua, misal nih ya di sini ada orang sama kuda. Orang masanya kecil, kuda masanya besar. Kita tahu bahwa semakin besar masanya, maka semakin besar gaya yang bisa dihasilkan oleh benda tersebut. Kita juga tahu ada orang gitu ya. Orang dia kecil, masanya kecil, dilawan sama orang yang masanya besar. Ya kalah lah pasti. Karena kalau misalnya orang yang masanya besar itu tenaganya besar. Gitu ya. Nah, jadi terjadi kesebandingan nih sama semakin besar masanya, masa gaya yang dihasilkan, gaya otot yang dihasilkan itu pasti bisa semakin besar juga. Berbanding lurus ya, yang satunya makin besar, yang satunya juga ikutan makin besar. Berbanding lurus. Oke. Lalu yang terakhir, misal ya, kita memiliki bendanya sedang bergerak dengan cepat, dengan percepatan gitu ya. Kita tambahkan masanya, tambahkan lagi. Lama-lama semakin apa? Semakin besar masanya. Nah, ketika kita menambahkan massa kepada benda tersebut, maka percepatannya akan semakin kecil atau geraknya akan semakin lambat. Nah, sekarang kita bisa tahu, oh ternyata semakin besar massanya, semakin kecil percepatan yang dihasilkan. Yang satunya makin besar, yang satunya makin kecil. Berarti berbanding terbalik. Nah, di sini kita bisa tahu tadi ya tujuan pembelajaran yang keempat, kita kan disuruh menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Kita udah tahu nih bahwa gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Gaya berbanding lurus dengan massa. Dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini bisa kita buat jadi rumus. Kita Newton nih. Nah, Newton membuat rumus akhirnya dari kejadian ini. F sebanding dengan A. F sebanding dengan M. Karena sebanding dengan A dan M, maka rumusnya F sama dengan M dikali A. Ditulis sejajar dalam rumus. Kalau misalnya kita nih buat rumus percepatan, berarti kan seperti ini ya. A dibuat sendiri. Caranya lawan dibagi teman. Sigma F per M. Nah, kita bisa lihat nih. A dengan sigma F ditulis sejajar. Sesuai dong dengan yang kita tadi amati. Maka ditulis sejajar. Tapi A ditulis berbanding terbalik dengan M. Sesuai dengan yang tadi. A-nya di atas, M-nya di bawah. Dari sini bisa dibentuk rumus seperti ini.
Gitu. Itulah yang Newton kerjakan zaman dahulu kala. Seperti itu ya. Bunyinya seperti apa nih hukum ini? Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan itu sama dengan arah gaya. Kita dorong ke depan, ya bendanya bergerak ke depan. Dorong ke kanan, bendanya bergerak ke kanan juga. Seperti itu ya. Oke. Hukum 2 sudah. Sekarang kita lihat yuk contohnya. Oke. Sekarang kita lihat contoh hukum 2 Newton. Geraknya akan lebih lambat melaju daripada kelereng yang kecil. Sesuai dengan hukum yang tadi. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan. Itu bisa kita lihat dari gerak kelereng. Yang kedua, truk yang membawa beban besar, pasti geraknya juga lambat. Ya, semakin besar massa, semakin kecil percepatan atau semakin lambat. Oke, tapi kebalik. Kalau misal truknya sudah tidak ada muatan, ringan lah ya, massanya kecil, maka dia akan melaju dengan cepat. Besar. Itu contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga, misalnya kita lagi main mobil-mobilan, kita tarik pakai tali. Kalau misalnya kita tarik dengan lemah, tentu saja gerak mobilnya juga lambat. Tapi kalau misalnya kita kuat narik mobil mainannya, maka pasti percepatan mobil mainannya akan semakin cepat. Berarti sebanding ya, semakin besar F, semakin besar percepatan. Itu contoh dari hukum 2 Newton. Oke, supaya semakin paham, yuk kita masuk ke contoh soal. Di sini ada gaya 10 Newton pada sebuah benda. Nah, yang menyebabkan benda itu bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massanya 2 kg, coba hitung percepatannya. Ingat, kalau misalnya bendanya itu bergerak dipercepat atau bergerak diperlambat, maka yang berlaku adalah hukum 2 Newton. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Sigma F sama dengan MA. Gayanya kan cuma 1, ya udah kita masukkan saja. Oh, gayanya berarti 10. Masanya 2 kg. Maka tinggal kita bagi, jadi percepatannya 5 meter per second kuadrat. Sekarang contoh soal kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini bisa kita kerjakan digabung dengan rumus yang kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus. Coba kita kerjain ya. Di sini ada benda. Masanya M. Ya, 5 kg. Bergerak pada bidang datar yang licin. Kalau licin, berarti tidak ada gaya gesek ya. Dengan kecepatan 8 meter per sekon dan bertambah menjadi 10 meter per sekon. Nah, 8 meter per second ini bisa kita lambangkan sebagai V0 atau kecepatan awal. Lalu yang 10 meter per second ini, kan ini yang akhir, berarti kita lambangkan sebagai VT, kecepatan akhir. Di sini yang tadinya 8 menjadi 10, berarti ada percepatan dong, ya kan? Nah, kalau ada percepatan, maka kita pakai hukum 2 Newton. Karena kalau yang bergerak tanpa percepatan atau yang bergerak lurus beraturan itu bukan pakai hukum 2, tapi pakai hukum 1 Newton. Oke, lanjut. Setelah menempuh jarak 10 meter, jarak 10 meter. Jarak itu simbolnya apa? S, ya. Nah, jadi yang diketahui ada 4 besaran. Yang ditanyakan F. Sedangkan kita tahu kan, kalau rumus F itu kan massa dikali percepatan. Massanya sih udah ada, tapi percepatannya tidak ada. Dari mana kita bisa tahu percepatannya? Dari rumus GLBB. Kalian bisa cek di bahan ajar minggu sebelumnya. Ada rumus seperti ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT sama dengan V0 tambah 2AS. Itu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nih. VT-nya 10, V0-nya 8, gitu ya, dikuadratkan, ditambah 2AS. S-nya 10, masukkan saja. 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64, ditambah 2. Dikali 10 menjadi 20A. Karena yang mau kita cari adalah A, berarti 20A harus sendirian. Dan 64-nya diusir ke ruas kiri. Nah, karena diusir, yang tadinya positif menjadi negatif. Ya, tadinya positif. Karena diusir, menjadi negatif. Kita tinggal kurangkan nih. 100 kurangi 64, hasilnya 36. Karena kita mau mencari A, berarti kita tinggal membuat A menjadi sendirian. Caranya lawan dibagi teman. 36 dibagi 20, hasilnya 1,8. Ya, nanti kalau udah dapat percepatannya, tinggal dimasukkan ke rumus
hukum 2 Newton. Dapat bahwa resultan gayanya adalah 9 Newton. Oke. Nah, sedikit lagi. Kita masuk ke hukum terakhir dari Newton, yaitu hukum 3 Newton. Sekarang kita lihat ilustrasinya ya. Di sini ada seseorang yang menggunakan sepatu roda. Dia memasang tali pada dinding. Nah, ketika dia menarik tali, gitu ya, dia menarik dinding dengan tali. Apa yang terjadi? Ternyata dia malah maju ke depan. Nariknya ke kiri, badannya ke kanan. Bagaimana? Saling berlawanan ya. Itu kondisi yang pertama ya. Lalu, kondisi yang kedua, saat gas keluar dari balon, arahnya ke bawah, itu kita sebut sebagai gaya aksi ya. Lalu ada gaya reaksi dari gaya aksi tersebut. Reaksinya adalah apa? Balon malah bergerak ke arah atas. Aksinya ke bawah, reaksinya ke atas. Yang tadi yang sepatu roda, menariknya ke kiri, itu aksinya ya. Reaksinya kemana? Badannya malah ke kanan. Yang terakhir, kita lagi berenang di kolam, supaya kita majunya bisa lebih cepat, biasanya kan kita suka menempatkan kaki kita di dinding kolam. Kita dorong dinding kolam, apa yang terjadi? Kita dorong dinding kolam ke belakang, badan kita malah terdorong ke depan. Aksinya dorong dinding, reaksinya badan kita yang bergerak ke depan. Nah, ketiga fenomena ini bisa kita jelaskan dengan hukum 3 Newton yang bunyinya adalah F aksi, gaya aksi sama dengan min F reaksi. Lihat kata-katanya, sama dengan loh. Berarti gayanya itu sangat besar. Tapi arahnya saling berlawanan, kiri lawan kanan, atas lawan bawah, depan lawan belakang. Seperti itu bunyinya, jika gaya pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton ini berlaku untuk semua keadaan, baik untuk benda diam, untuk benda dengan gerak beraturan, atau benda dengan dipercepat. Ini berlaku untuk semua kondisi. Kalau hukum 1 hanya berlaku untuk benda diam dan benda yang bergerak dengan GLB. Tapi kalau hukum 2 berlaku untuk benda yang bergerak dengan GLBB. Tapi kalau hukum 3 berlaku untuk semuanya. Gitu. Nah, ini juga ada contohnya nih. Contohnya, kita mau menggunakan kursi roda, kita tuh menggerakkan roda ke arah belakang. Tapi apa yang terjadi? Badan kita malah ke depan. Kursinya malah ke depan. Gitu ya. Lalu, contoh yang kedua, roket. Ketika roket meluncur, dia akan mengeluarkan gas di bawah. Nah, yang gas di bawah itu adalah gaya aksi. Reaksinya apa? Roket meluncur ke atas dengan gaya yang sama, tapi arahnya berlawanan. Lalu, yang ketiga, kita mendorong tembok dengan skateboard. Kita dorong tembok kemana? Ke kanan. Tapi badan kita malah, kita dorongnya ke kanan. Tapi badan kita malah ke kiri. Kanan lawan kiri. Nah, lalu yang terakhir ini nih, pistol. Kita mau menembak dengan pistol. Pistol itu kan punya kelajuan yang cepat ya, bagian pelurunya. Kalau misalnya kita menembak dengan pistol, pelurunya meluncur ke depan, badan kita tersungkur ke belakang. Makanya kalau misalnya kalian nonton film action yang tembak-tembakan gitu ya, ketika dia tuh badannya tersungkur ke belakang, tersungkur lagi ke belakang. Itu adalah contoh dari gaya aksi lawan gaya reaksi atau hukum 3 Newton. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya, kalian bisa lihat saja ya. Di PPT ini ada 5 dan gambar yang Ibu sajikan. Seperti itu. Itu contoh hukum 3 Newton. Nah, untuk pertemuan hari ini, tugasnya bukan tugas LKS, tapi tugas soal latihan. Ini dikerjakan secara individu, dikerjakan di Google Form, yang tautannya sudah Ibu share di Google Classroom, atau kalian bisa akses di bit.ly/tugas-IPA06_gaya. Semuanya kecil ya. Nanti kalau sudah menyelesaikan soal, kalian lapor di Google Classroom dengan klik turn in atau selesaikan tugas di Google Classroom. Untuk PPT-nya, kalian bisa akses di Google Classroom ya. Ini Ibu sudah share. Jadi untuk pertemuan hari ini, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ulang ini bisa bermanfaat untuk persiapan ulangan. Buat yang mau menanyakan tugas atau materi, jangan sungkan untuk chat Ibu ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di ulangan.